Alhamdulillah yang hilang itu motor saya. Coba yang hilang tangan saya. Maksudnya kalau kita cara bersyukur yang pasti harus ngikutin itu sih, bersyukur dengan hati, terus dengan lisan, dan yang terakhir itu bersyukur dengan ketaatan kita yang bertambah. Itu Bersyukur versi aku ya, melakukan segala hal dengan ikhlas, apa adanya tanpa paksaan. Cara bersyukur bisa sholat dengan tenang, tidak buru-buru. Itu sebenarnya sudah syukur banget buat saya sih sebenarnya kalau untuk masalah seperti itu. Cara bersyukur mencoba menjalankan semua perintah Allah dan sebisa mungkin meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Bersyukur mengerjakan yang wajib semampunya dan meninggalkan yang haram semuanya. Kalau yang aku lakuin sih, cara bersyukur dengan bersabar, ikhlas dengan apa yang ada, yang didapat, yang terjadi. Terus juga selalu melakukan sesuatu dengan tujuan karena Allah, mendapatkan pahala. cara bersyukur apa ya? ya syukurin apa yang ada. Kalau dari aku pribadi, nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah terlalu sering lihat ke atas, sering-sering aja ngeliat ke bawah. Cara bersyukur tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang pertama itu jangan pernah bandingkan rezeki orang lain dengan rezeki kita sendiri. Jadi apapun dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala berikan, ya kita harus syukurin. Jangan pernah lihat piring nasi sebelah kita. Lihat yang di depan kita aja intinya, Bang. bersyukur. apapun yang saya miliki sekarang itu adalah salah satu nikmat dari Allah yang perlu kita syukurin. cara bersyukur saya ya banyak sedekah, Walaupun memang banyak hal-hal yang masih saya inginkan, tapi memang semua itu butuh waktu, butuh perjuangan. Tapi apa yang saya terima sekarang ini, saya bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah. sampai saat ini pun saya bersyukur masih melihat kedua orang tua saya masih sehat-sehat, adik-adik saya, keluarga saya. Itu aja saya sudah bersyukur, Bang. Cara bersyukur dengan memandang ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau bersyukur karena sebuah kenikmatan, insya Allah semua orang bisa, ya kan? Semua orang bisa. Yang jelas ya secara qaulun wa fi'lun. Itu kan secara perbuatan, ucapan dan perbuatan toh. Dan prakteknya berbagi sih, lebih ke berbagi ke orang-orang. Apabila diberikan nikmatan, ya kita bersyukur pada Allah. Misalnya kita diberi rezeki lebih, kita bersyukur. Kita diberi rezeki segitu, ya kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah banget ya kan. Udah dikasih Allah sehari 100.000, syukurin sudah, itu aja, itu yang terbaik sudah. Itu terbaik yang dikasih Allah. Jadi Kalau untuk saya kan di sini perantau kan, otomatis saya kerja. Ya di situ dapatan saya per bulan, disitulah yang saya syukurin, Mas. Itu kan bersyukur. cara bersyukur, Ya, alhamdulillah ya Allah. Allah sudah memberikan apa yang Terus ngumpul sama anak, ngumpul sama istri, ngumpul sama orang tua. Cara bersyukur, Yang pasti tidak mengeluh dengan pemberian yang telah diberikan dan merasa cukup
atas apa yang telah kita dapatkan. Itu walaupun mau besar mau kecil ya tetap bersyukur. Dalam menjalani hidup ini saya sudah punya prinsip bahwa semuanya itu sudah diatur. Ada sih, cuma itu yang aku lakuin mungkin setiap aku kayak gajian ataupun apa. Mungkin even kan kayak aku punya ambisi besar nih, kayak setiap orang kan punya ambisi kan ya, kayak mau apa jadi ke depannya. Aku tuh kayak punya ambisi kayak bisa kali ya aku ke depannya kayak beli suatu barang tanpa ngelihat harga gitu. Ya bersyukur ya selalu mengingat-ingat nikmatan Allah, berzikir. Yang paling kalau anak pribadi sih paling menonjol itu ya selalu mengingat dia. Karena kalau dibandingkan kekurangan masih banyak kenikmatan kan, jadi anak ingat-ingat. Kalau misalnya kehilangan sesuatu apa tadi anak ingatnya, oh anak pernah punya yang lebih dikasih lebih gini loh. Jadi lebih mengingat kepada yang Allah berikan. Pastinya lebih meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, karena kita harus sadar yang memberi kenikmatan itu ya datangnya dari Allah. Jadi kalau kita mau bersyukur ya gimana caranya, yang pertama itu tahu sedikit lah tentang agama, masih sedikit. Jadi saya mulai dari situ saya mempelajari bahwa rezeki sudah diatur. Jadi mau bagaimanapun kita di dunia ini melakukan saja yang terbaik. Urusan kedepannya saat ini dan kedepannya itu sudah diatur. Jadi selalu mensyukuri apa yang terjadi hari ini, keesokan harinya dan seterusnya. Kalau yang lain-lain sih kayak kita masih diberi nafas sama yang di atas, ya itu bersyukur. Masih bisa ngumpul sama orang tua kemarin itu bersyukur banget. Bahkan sebenarnya kurang waktunya itu, cuman ya Allah sudah manggil beliau. Itu karena hidup itu akan jadi ringan dan tidak berat gitu loh. Maksudnya ya memang kita bersyukur mengerjakan ibadah, bersyukur ya kita tidak mengerjakan maksiat. Tetapi kalau semuanya kita mau kerjain semua itu berat. Apa yang kita mampu aja kita kerjain. Dan lebih khusus yang wajib-wajib. Kita ngerjain yang sunnah-sunnah, yang wajib tinggalin kan percuma. Nah, tapi untuk mensyukuri sebuah musibah itu yang mungkin kita perlu belajar. Kalau cara belajarnya itu adalah, kalau boleh dibicarakan itu mencari jalannya syukur. Gitu, mencari jalannya syukur. Contohnya kita mungkin terkena musibah. Katakan mungkin kita punya motor hilang, kita mencari jalan syukur. Alhamdulillah yang hilang itu motor saya. Coba yang hilang tangan saya. Maksudnya kalau kita kecelakaan, tangan kita terus diamputasi. Nah, itu jadi mencari jalan syukur. Sehingga kita bisa bahagia. Bisa bahagia dengan apa yang terjadi pada diri kita. Nikmat yang diberikan Allah dan saya mensyukuri itu semua. Dan walaupun juga ada beberapa kendala segala macam, itu saya sudah tahu konsekuensinya, dalam artian ini sudah kehendaknya yang di atas, jadi ya saya harus menghadapi itu semua dan berusaha untuk mencari solusi dari. Tapi dengan kondisi yang sekarang, mau tidak mau kita buat happy-nya juga, salah satu bagian ya bersyukur. Jadi kayak misalnya ngeliat ada gaji masuk tidak sesuai ekspektasi, kayak ya udah deh syukurin aja, atau masih bisa hidup kok gitu. Cara saya menikmati syukur itu ketika jantung masih bisa berdetak, kamu masih bisa bangun pagi, masih bisa bernapas, sedangkan luar sana tuh ada yang kesulitan napas, kesulitan berjalan, kesulitan untuk menikmati segala sesuatu yang Allah berikan. Jadi harus mensyukuri dengan apa yang Allah kasih meskipun sedikit. Karena hal yang kecil itu akan kamu rasakan ketika kamu sakit. Kalau ke atas gak ada habisnya. Setiap kita melihat ke atas, orang yang punya rumah, punya mobil, ada lagi orang yang punya lebih bagus lagi, pesawat, kapal mungkin. Jadi selalu melihat ke bawah, dan itu mungkin bisa tersentuh hati kita
lebih bersyukur. Intinya jangan apa ya saya bilang ya, jangan kufur nikmat lah saya bilang. Bersyukur yang masih punya orang tua lengkap. Ya udah itu disyukurin, jangan ngelihat yang lain juga ya kan. Ya jangan jadikan hidup orang lain tolak ukur kita untuk bersyukur. Kalau bisa apa yang didapat hari ini ya udah itu yang terbaik sudah. Itu yang terbaik pilihan Allah. Itu yang dikasih itu yang terbaik. Mungkin itu. Kita ngerjain ini sunnah tapi tidak bakti sama orang tua, tidak sholat malam 30 rakaat tapi nggak sholat subuh kan percuma. Tapi kalau maksudnya fokusnya di yang wajib dulu. Nanti kalau sudah terbiasa dengan yang wajib, ya kita tambah. Kalau langsung semuanya kaget, yang ada nggak jadi kerja kita, nggak akan muntaber, mundur tanpa berita. Ya, kita lihat teman-teman kita kan, dia mungkin terlalu positif, terlalu semangat, akhirnya semuanya mau dikerjain, akhirnya semuanya meninggalkan dia. Agama yang terlihat berat, bahkan orang-orang merasa kamu kenapa sih? Padahal harusnya kita kan kalau sudah belajar, sudah ngaji gitu istilahnya, harusnya harus semakin baik, semakin ringan, murah senyum segala macam. Lihat orang, pernah dengar dari kajiannya Ustadz Firanda, faedahnya itu coba engkau siapkan satu kertas, terus kamu tulis apa yang Allah kasih ke kamu dengan apa yang Allah ambil dari kamu. Niscaya apa yang Allah yang akan apa yang coba kamu diam dulu. Kat ya. Niscaya apa yang Allah kasih pasti lebih banyak, bahkan sampai kamu nggak bisa tulis di situ dengan apa yang Allah ambil darimu. Banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah. Sehingga kita dalam menghadapi apapun, baik itu sebuah nikmat ataupun musibah, kita bisa lebih tenang lah, gitu. Karena semua dikembalikan kepada Allah. Ya kembali ke yang tadi, pilihan Allah adalah yang terbaik. Walaupun saat itu kita itu masih bersedih dan lain sebagainya. Dan ketika saya pribadi menjumpai sebuah musibah yang besar, prinsip saya seperti ini. Saya sekarang mungkin sakit, saya sekarang nangis. Tapi saya yakin suatu saat pasti saya akan berkata, alhamdulillah kenapa musibah ini terjadi. Ada hikmahnya. Dan itu saya tanamkan di diri saya. Dan alhamdulillah saya pun sudah menjumpai hal tersebut. Alhamdulillah. Antum yang di luar sana yang lagi terlilit utang, semoga Allah mudahkan antum untuk membayar. Dan mungkin nasihat juga buat anak pribadi, jangan bermudah-mudahan dalam berutang. Hiduplah sesuai dengan kemampuan antum. Barakallahu fiik.